Halo semuanya, kembali lagi bersama Sosodive Channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Hari ini kita akan belajar bareng dengan materi pembahasan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning atau yang biasa disingkat dengan SEL. Oke teman-teman, kita mulai ya pembahasannya. Apa sih pembelajaran sosial emosional itu? Pembelajaran sosial emosional adalah proses yang membantu individu, terutama anak-anak dan remaja, dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dan mengelola emosi mereka, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membina dan memelihara hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira itu ya teman-teman, apa itu pembelajaran sosial emosional? Kemudian komponen utama dalam social emotional learning. Pembelajaran sosial emosional umumnya terdiri dari 5 kompetensi inti, yaitu yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness, yaitu contohnya mengenali emosi diri sendiri dan dampaknya. Kedua, mengetahui kekuatan dan keterbatasan pribadi. Ketiga, memiliki rasa percaya diri dan self-efficacy. Komponen yang kedua yaitu pengelolaan diri atau self-management. Terdiri dari mengatur emosi dan perilaku dalam berbagai situasi, mengendalikan dorongan hati, menetapkan dan bekerja untuk mencapai tujuan pribadi, dan mengatasi stres dan memotivasi diri. Komponen yang ketiga yaitu kesadaran sosial atau social awareness. Memahami dan berempati terhadap orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Kemudian menghargai perspektif dan perbedaan orang lain, mengenali sumber daya dan dukungan yang tersedia dalam komunitas. Prinsip yang keempat yaitu keterampilan relasi atau relationship skill. Menjalin dan memelihara hubungan yang sehat, kemudian menggunakan komunikasi yang efektif, dapat bekerja sama dengan orang lain, dan mengatasi konflik secara konstruktif. Prinsip yang kelima yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab atau responsible decision making. Apa contohnya? Yaitu membuat pilihan berdasarkan pertimbangan yang matang tentang konsekuensi dari berbagai tindakan terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian dapat menimbang norma etis, keamanan, dan kesejahteraan orang lain dan menyelesaikan masalah secara efektif. Social emotional learning sangat penting karena membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di sekolah, pekerjaan, dan dalam kehidupan secara umum. Keterampilan ini juga mendukung kesejahteraan psikologis, meningkatkan hasil akademik, dan membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Berikut adalah beberapa manfaat spesifik dari social emotional learning. Yang pertama, peningkatan prestasi akademik. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam program SEL memiliki peningkatan prestasi akademik yang signifikan. Yang kedua, pengurangan perilaku negatif. Program SEL terbukti mengurangi perilaku agresif, intimidasi, dan gangguan di dalam kelas. Yang ketiga, kesejahteraan emosional yang lebih baik. Anak-anak dan remaja yang belajar keterampilan sosial emosional memiliki kesehatan mental yang lebih baik, termasuk tingkat stres yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih baik untuk mengatasi tantangan hidup. Strategi implementasi SEL di sekolah. Yang pertama, integrasi ke dalam kurikulum. SEL bisa diintegrasikan ke dalam mata pelajaran seperti literasi, seni, atau studi sosial. Ini bisa dilakukan dengan mengaitkan pembelajaran akademik dengan diskusi tentang emosi, nilai, dan interaksi sosial. Yang kedua, pengembangan program khusus. Sekolah bisa mengembangkan atau mengadopsi program-program SEL yang sudah terstruktur, seperti Second Step, PET, atau Promoting Alternative Thinking Strategies, atau RULER. Ya. Yang ketiga, pendidikan karakter. Pengembangan karakter dapat dikaitkan dengan SEL.
dengan menekankan nilai-nilai seperti rasa hormat, kejujuran, dan tanggung jawab dalam semua aspek kehidupan sekolah. Yang keempat, pelatihan guru dan staf. Guru dan staf perlu dilatih dalam strategi pengajaran dan penerapan SEL untuk memastikan mereka bisa memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan mendukung lingkungan kelas yang sehat secara emosional. Yang kelima, kerjasama dengan orang tua dan komunitas. Melibatkan orang tua dan komunitas dalam program SEL dapat membantu memperkuat keterampilan yang diajarkan di sekolah dan menciptakan dukungan yang lebih luas untuk perkembangan anak. Tantangan dalam implementasi SEL. Meskipun manfaatnya jelas, ada beberapa tantangan yang bisa dihadapi dalam implementasi SEL. Yang pertama, kekurangan waktu. Kurikulum sekolah yang padat seringkali menyulitkan untuk menyisihkan waktu khusus untuk SEL. Kedua, kurangnya pelatihan dan sumber daya. Banyak guru yang tidak memiliki pelatihan khusus dalam SEL yang bisa menghambat efektivitas program. Yang ketiga, resistensi dari pihak tertentu. Beberapa pihak mungkin menolak program SEL karena pandangan bahwa fokus utama sekolah seharusnya hanya pada akademik, bukan pada keterampilan sosial emosional. Penelitian dan bukti empiris. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa program sosial emotional learning yang efektif dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan anak. Sebuah meta-analisis yang dilakukan oleh CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam SEL mengalami peningkatan 11% dalam prestasi akademik, penurunan perilaku bermasalah, dan peningkatan dalam sikap dan perilaku sosial. Jadi, untuk pembelajaran sosial emosional adalah bagian penting dari pendidikan modern yang membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan pribadi, akademik, dan profesional. Meskipun menghadapi tantangan dalam implementasi, manfaat jangka panjangnya sangat besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengintegrasikan SEL ke dalam sistem pendidikan adalah langkah penting untuk mendukung perkembangan holistik anak-anak dan remaja. Oke teman-teman, terima kasih sudah belajar bareng Sosiodive. Nantikan video berikutnya. Bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe.